warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Ibu harap selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Apakah ada teman kalian yang hari ini tidak masuk anak-anak? Jadi semuanya bisa hadir hari ini ya, alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memberikan kalian motivasi terlebih dahulu. Motivasinya ialah manjada wajada, yang artinya pada siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Sifat yang bersungguh-sungguh merupakan kunci dari keberhasilan dan kesuksesan. Bersungguh-sungguh merupakan usaha kita untuk terus bersemangat, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tidak mempunyai rasa malas, sehingga kita bisa menggapai kesuksesan itu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa ya anak-anak, selalu jaga kesehatan. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat belajar kalian. Perhatikan Ibu Guru dulu ya, lalu setelah itu kita akan bernyanyi bersama-sama. Sayonara, sayonara, sampai bunda lutut kaki buat apa susah, buat apa susah, susah itu bunda lutut kaki. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Yuk nyanyi bersama Ibu Guru ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu pundak lutut kaki. Sayonara, sayonara, sampai berpundak lutut kaki. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu pundak lutut kaki. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke anak-anak, setelah ice breaking tadi, Ibu mau kalian menuliskan anggota tubuh manusia dan panca indera manusia. Lalu setelah itu kalian bisa menempelkannya di pohon literasi. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan hari ini adalah mengenal anggota panca indera manusia, lalu mengenal fungsi panca indera manusia dan cara merawatnya dengan benar. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingin tahu nih, apakah kalian pernah mendengar tentang apa sih yang dimaksud panca indera manusia itu? Oke, Ibu jelaskan di sini. Panca artinya 5, sedangkan indera adalah alat mengenal keadaan luar tubuh kita. Jadi, panca indera ialah 5 alat pengenal keadaan di luar tubuh kita. Dan apa saja ya anggota panca indera manusia itu? Apakah ada yang ingin membantu menjawab Ibu Guru untuk menjelaskan kepada teman-temannya? Bu, ada 5. Mata, hidung, lidah, telinga, tangan. Oke, betul sekali yang dikatakan Dava tadi. Tepuk tangan dulu untuk Dava. Jadi, panca indera manusia ada 5 macam. Yang pertama ada mata, yang kedua ada hidung, yang ketiga ada lidah, yang keempat ada telinga, dan yang terakhir ada tangan. Lalu apa ya kira-kira kegunaan dari 5 panca indera manusia tadi? Jadi yang pertama ada mata. Mata ini sebagai indera penglihatan berguna untuk melihat objek yang jauh dan dekat atau melihat kondisi sekitar kita. Dengan indera penglihatan kita ini, kita akan mendapatkan informasi secara visual.
Kedua, hidung sebagai indera penciuman berfungsi untuk mendeteksi bau serta salah satu anggota dari sistem pernapasan. Yang ketiga, ada lidah sebagai indera perasa atau pengecap berfungsi untuk merasakan rangsangan dari rasa atau yang masuk ke dalam mulut kita. Yang keempat, ada telinga sebagai indera pendengaran berfungsi untuk mendengarkan suara-suara yang dikeluarkan oleh lingkungan di sekitar kita. Dan yang terakhir, ada kulit yang merupakan indera peraba. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf yang sangat peka untuk meraba. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Jadi, manusia mempunyai 5 panca indera. Maka dari itu, panca indera yang berfungsi dengan baik akan memudahkan tubuh kita untuk memberikan respon sesuai dengan insting ataupun dengan keinginan. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara merawat panca indera manusia dengan benar dan baik. Yang pertama, mata. Cara merawat mata dengan baik yakni dengan membiasakan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Yang kedua, belajar di tempat yang terang. Yang ketiga, tidak menonton TV atau menggunakan gadget yang berlebihan. Yang kedua, ada hidung. Adapun cara merawat panca indera hidung yaitu dengan rutin membersihkan lubang hidung dengan menggunakan handuk basah. Yang kedua, saat terkena influenza, usahakan jangan bermain di tempat yang berdebu. Dan yang terakhir, jangan memegang hidung di saat tangan kita kotor. Yang ketiga, ada telinga. Adapun cara merawat panca indera telinga kita yakni dengan jangan memainkan musik dengan volume yang tinggi. Yang kedua, jauh dari sumber polusi suara. Dan yang terakhir, menggunakan ketempat ketika kita membersihkan kotoran di telinga. Yang keempat, ada lidah. Adapun cara merawat panca indera lidah yaitu tidak memakan makanan yang terlalu pedas, panas, ataupun dingin. Yang kedua, membersihkan gigi dan lidah secara teratur. Dan yang terakhir, minum air secara cukup. Dan yang kelima, kulit. Adapun cara merawat panca indera kulit yakni dengan mandi 2 kali sehari. Lalu yang kedua, melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dan yang terakhir, istirahat dengan cukup dengan mengimbangi olahraga dan makan secara teratur. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan buku yang berjudul Panca Indera Dewa. Simak baik-baik ya anak-anak. Ayah mengajak Dewa pergi ke taman. Dewa senang sekali. Hore, udaranya terasa sejuk. Lihat, ada bunga berwarna-warni. Dengan melihat dengan mata. Ada bunga berwarna putih, merah, kuning, biru, dan banyak lagi. Indah sekali. Ting, ting, ting. Dengar, ada suara dari arah sana. Suara apa itu? Telinga Dewa mendengar suara dengan jelas. Aha, ada penjual buah. Aneka buah terlihat segar. Wow, buah-buahan memiliki banyak rasa. Dewa membeli beberapa buah. Ada buah semangka, buah jeruk, ada buah pepaya, dan buah mangga. Dewa tak sabar ingin mencobanya dengan mengecap rasa dengan lidah. Buah semangka rasanya manis, buah jeruk terasa asam. Dewa sangat suka. Dewa dan ayah melanjutkan berjalan-jalan. Lihat, ada kursi di taman. Dewa ingin duduk di sana. Lalu Dewa menyentuh permukaan kursi. Tangan Dewa merasakan permukaan benda. Permukaan benda ada yang halus dan kasar. Permukaan kasar adalah permukaan benda yang tidak rata. Permukaan halus adalah permukaan benda yang rata. Bila dipegang, lebih terasa nyaman. Bau apa ini? Baunya lezat sekali. Hidung dapat mencium bau di sekitar. Perut Dewa jadi lapar. Dewa jadi ingat masakan ibu. Dewa ingin segera pulang.
Saat tiba di rumah, wah, ibu sudah menyiapkan makanan. Aromanya sangat lezat. Dewa makan bersama keluarga. Dewa juga bercerita semua yang ia lihat, dengar, sentuh, bau, dan rasakan. Dewa ingin menjaga kesehatan panca inderanya. Dewa akan makan makanan yang bergizi. Oke, setelah anak-anak tadi mendengarkan ibu bercerita, Bu Guru ingin tahu nih, sekarang ibu bawa apa ya? Sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 anggota siswa. Kelompok 1 terdiri dari 6 siswa, sedangkan kelompok 2 dan 3 terdiri dari 7 siswa. Oke, karena kelompoknya sudah terbagi rata, sekarang ibu akan memberikan 3 benda ini, yaitu es batu, asam jawa, dan sambal kepada masing-masing kelompok. Kelompok pertama mendapatkan sambal, kelompok kedua asam jawa, dan yang terakhir mendapatkan es batu. Setelah itu, Bu Guru mau kalian untuk mengamati benda tersebut tentang bagaimana sih rasanya atau bagaimana sih teksturnya. Silakan kalian amati ya anak-anak. Dari hasil pengamatan kalian tadi, Bu mau selanjutnya kalian untuk mendeskripsikan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Oke, sekarang karena sudah kalian amati, Ibu ingin tahu nih bagaimana sih tekstur ataupun rasa dari asam jawa. Mungkin ada yang ingin membantu Ibu untuk menjelaskan deskripsi dari rasa ataupun tekstur dari asam jawa itu seperti apa sih? Saya, Bu. Iya, silakan Arfa. Ada 4 panca indera, Bu, yang digunakan. Yang pertama, Apa saja itu? Yang pertama ada mata sebagai indera penglihatan. Dengan mata kita bisa melihat wujud dari benda tersebut. Yang kedua ada indera penciuman yang menggunakan hidung. Dengan hidung kita dapat merasakan aroma atau bau dari benda-benda tersebut. Oke, lalu? Yang ketiga ada indera perasa dengan menggunakan lidah. Dengan lidah kita bisa merasakan rasa dari setiap benda tersebut. Ada yang terasa asam, manis, pedas. Oke, yang terakhir Arfa. Yang terakhir adalah menggunakan indera peraba dengan menggunakan tangan. Dengan tangan kita dapat merasakan permukaan atau tekstur dari ketiga benda tersebut. Oke, betul sekali ya anak-anak. Sudah paham dengan jawaban Arfa kan? Sangat-sangat memuaskan. Tepuk tangan dulu untuk Arfa. Selanjutnya, apakah di sini ada yang ingin membantu Ibu untuk menjelaskan deskripsi rasa dan ataupun tekstur dari sambal? Saya, Bu. Iya, silahkan Kia. Kalau sambal rasanya pedas. Sedangkan kalau teksturnya ada yang cair dan juga ada yang padat. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Kia, anak-anak. Betul sekali yang dikatakan Kia tadi ya. Lalu yang terakhir nih, Ibu ingin tahu bagaimana sih rasa ataupun ketika es batu itu dipegang, apakah terasa dingin atau terasa panas atau tidak terasa sama sekali? Siapa yang ingin membantu Ibu untuk menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Adit. Jika rasa es batu itu rasanya tawar, sedangkan saat disentuh terasa sangat dingin. Oke, betul sekali ya yang dikatakan Adit ya Nana. Tepuk tangan dulu untuk Adit. Oke, sekarang Ibu ini merasa sangat puas dengan jawaban kalian. Ibu rasa kalian ini sudah sangat paham tentang benda tadi, bagaimana teksturnya atau bagaimana rasanya, bentuknya, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, karena kalian sudah sangat paham dengan materi panca indera ini, sekarang Ibu akan memberikan kalian
papan panca indera yang nantinya akan kalian susun kembali panca indera dengan fungsi-fungsinya. Jadi, tugas kalian adalah mencocokkan panca indera dengan fungsi-fungsinya. Bagaimana? Kalian paham, anak-anak? Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baik. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekarang ibu ingin masing-masing kelompok untuk maju ke depan kelas dan menceritakan apa saja yang ada di papan panca indera itu dan ceritakan bagaimana fungsi panca indera tersebut. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berani maju untuk tampil ke depan, mendeskripsikan anggota panca indera sesuai dengan fungsinya. Ibu harap kalian ke depannya itu bisa lebih baik lagi dan mempertahankan kerjasama yang seperti ini ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kalian pulang, ibu mau kalian untuk mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Pada LKPD pertama, ya, kalian bisa isi nama terlebih dahulu, nomor absen serta kelas. Jika ada yang kesusahan, kalian boleh bertanya kepada ibu. Dan di sana perintahnya adalah gambarlah garis dari setiap kata ke bagian tubuh yang tepat. Jadi, misalkan ini gambar mata, ya, kalian bisa mencocokkan atau menarik garis ke kalimat yang tepat, ya. Jangan sampai gambar mata dicocokkan dengan kata hidung ataupun sebaliknya ya anak-anak, paham ya? Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Selagi ibu mengoreksi jawaban kalian, kalian bisa sharing tentang panca indera ataupun sharing tentang fungsi dan lain sebagainya tentang panca indera yang anak-anak, asalkan tidak rame. Oke anak-anak, ibu sudah mengoreksi jawaban dari kalian tadi dan ibu sangat puas dengan jawaban kalian karena di sini ibu rasa kalian sudah paham betul dengan materi panca indera ini. Ibu harap kalian bisa selalu mengembangkan pemahaman kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, ibu ingin mengulang kembali materi yang telah kita pelajari tadi. Panca indera itu ada 5 ya. Yang pertama ada panca indera mata yang berfungsi untuk melihat. Yang kedua ada hidung yang berfungsi untuk mencium atau membau. Yang ketiga ada lidah yang berfungsi untuk mengecap atau merasakan makanan. Yang keempat ada telinga yang berfungsi untuk mendengar. Dan yang terakhir ada indera kulit yang berfungsi untuk meraba. Oke, sekian dari materi yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih untuk kekompakan kalian, terima kasih untuk kerjasamanya, semangatnya, dan ibu ingin pesan, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya anak-anak dengan makan secara teratur, lalu istirahat, dan jangan lupa berolahraga, dan selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, sekian dari ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.